Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh alumni Oki One Quran Institute angkatan kedua. Dan alhamdulillah sahabat semua, bismillah saya pun alumni Oki yang pertama. Dan yang nanti akan membacakan Al-Quran adalah istri saya sendiri. Alhamdulillah. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut bacaan Quran kita nanti. Pembaca Qurannya yaitu oleh saudari Ida Mulyani dengan takbir. Allahu Akbar. Teh Ida sudah aktif? Bismillah ya. Kedengaran nggak suaranya? Jelas, Ustazah. Kedengaran Teh, alhamdulillah. Lebih dekat lagi Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat yang ingin menyimak, boleh buka Al-Qurannya, Al-Quran surat Fatir, surat ke-35 ayat 29 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Allah Ampun, Maha Mensyukur. Kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar Maha mengetahui, Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khairan katsiran kepada Teh Ida yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran di awal kajian kita ini. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi menambahkan keberkahan, keridhaan, dan kasih sayang Allah kepada kajian kitab At-Tibyan di siang ini, insya Allah yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Mukarram Hasan Zuhri LC. Tanpa berpanjang lebar,
kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga nanti apa yang disampaikan menjadi bermanfaat dalam kehidupan kita, membuat diri kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih dekat lagi dengan Al-Quran, lebih kenal, lebih cinta, dan lebih taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya persilakan kepada Al-Ustadz Zuhri Hasan untuk menyampaikan. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Ustadz. Dengan Ustadz siapa nih? Dudi. Jangan Ustadz, saya Dudi. Akang aja. Terima kasih Ustadz Akang Dudi. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita sebagai hambanya untuk mengarungi kehidupan ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Diberikan iman, Islam, kesehatan lahir dan batin, diberikan taufik, diberikan kita kekuatan, keringanan untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kalamullah, yakni Al-Quranul Karim. Semoga selalu kita bermohon kepada Allah sebagaimana yang Allah ajarkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk bersyukur. Karena syukur itu adalah nikmat setelah nikmat. Kita mendapatkan nikmat itu nikmat. Mendapatkan kesehatan itu nikmat, mendapatkan teman-teman baik itu nikmat. Tapi kita bisa mensyukuri nikmat tersebut adalah nikmat yang lain. Karena betapa banyak orang yang diberikan nikmat tapi mereka kufur, na'udzubillah min dzalik. Artinya syukur ini adalah nikmat yang lain setelah kenikmatan yang pertama itu. Terus demikian kita mensyukuri nikmat, kita ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita syukuri terus hingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita sebagaimana kita juga ridho terhadap yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur juga kita hari ini merupakan pertemuan pertama setelah ketemu terakhir tahun lalu ya, di 2020. Setahun yang lalu, udah berkali tahun kita baru ketemu. Dan semoga di tahun 2021 ini kita semakin komitmen, semakin istiqomah terhadap Al-Quran. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semua cerita pilu, cerita pahit 2020 yang memang sudah menjadi konsumsi umum ya. Semua orang merasakan ini adalah tahun yang tersulit secara mutlak ya. Untuk semua manusia yang mengalaminya, belum pernah mengalami sebelumnya. Dan kita belum pernah membayangkan sebelumnya akan terjadi seperti tahun kemarin. Kita pernah sama sekali tidak ke masjid. Ramadan kemarin umumnya tarawih di rumah masing-masing. Kalaupun harus ke masjid itu harus dengan
jaga jarak, pakai masker, hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Belum lagi pengaruhnya terhadap kehidupan kita secara ekonomi, banyak kepala keluarga yang menurun pemasukannya, bahkan hilang sama sekali, sesuatu yang nggak pernah dibayangkan. Semoga dengan bergantinya waktu, bergantinya tahun ini juga Allah berkenan mengeluarkan kita dari semua musibah yang ada di tahun lalu. Meskipun banyak pakar mengatakan kita nggak tahu sampai kapan, tetapi sebagai seorang mukmin kita beroptimis. Kita punya harapan besar. Dan ini satu bagian penting dalam kita berakidah, yakni ar-roja. Kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bedanya kita dengan orang-orang yang tidak beriman. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian merasa sakit, kalau kalian merasa sedih dengan musibah ini, sesungguhnya semua orang juga demikian. Mereka pun sama. Bedanya wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya kalian punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mereka nggak punya. Kita punya harapan Allah mengeluarkan kita dari semua musibah ini. Kita punya harapan yang paling mendasar adalah semua hikmah akan kita rasakan, dan jika kita menghadapinya dengan penuh ridho dan kesabaran, kita mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal yang mereka orang-orang tidak beriman tidak punya harapan itu. Semoga tahun 2021 lebih baik lagi dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an sebagai kalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hari ini juga kita berduka cita dengan dipanggilnya tokoh yang mensyiarkan Quran di Indonesia, ya, Syekh Ali Jaber. Dan saya baru banget taunya, baru banget ngeh ketika membuka WhatsApp, ya. Tadi saya belum ngeh dari pagi, jam 8-an kurang lebih, ya. Beliau salah seorang yang mensyiarkan Quran di Indonesia dengan fokusnya terhadap Al-Quran, dakwahnya di Al-Quran, termasuk akhlak beliau yang sangat mengamalkan Al-Quran. Kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allah berikan tempat yang terbaik di surganya. Amin ya rabbal alamin. Siang ini kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tibyan, di mana kita sudah melalui 2 atau 3 pertemuan, ya. Muqaddimah, tiga pertemuan. Pertama muqaddimah, kita kenalan dengan kitab At-Tibyan dan penulisnya yakni Imam An-Nawawi. Yang kedua, bab pertama tentang fadilah atau fadail, keutamaan Al-Quran, yang kita sempurnakan pada pertemuan ketiga kemarin, tentang keutamaan Al-Quran. Nah, kali ini kita akan masuk ke bab kedua. Semoga nanti bisa sampai di bab ketiga, karena bab 2 dan 3 ini kalau di kitabnya ringkas. Tetapi mungkin agar kita mendapatkan banyak faedah, nanti bisa kita baca pelan-pelan dan kita ambil faedahnya dengan lebih mendalam lagi. Agar lebih bisa diikuti dengan efektif, saya akan langsung share saja kitabnya. Dan seperti biasa, nanti saya minta tolong sebagian jamaah, sebagian sahabat, ibu-ibu, mbak-mbak, mas, kalau ada, untuk bergantian membaca. Dan silahkan nanti yang mau baca saja, tidak usah segan, ya. Jangan khawatir kurang fasih misalnya, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Abang,
Baik, sudah terlihat ya di layar? Ya, Ustaz. Sudah mendapatkan konfirmasinya? Sudah, Ustaz. Baik, terima kasih. Jazakillah khairan. Kita akan melanjutkan ke bab kedua dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Saya minta salah seorang dari sahabat bisa membacakannya di alinea pertama. Minta tolong siapa yang berkenan? Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab ats-tsani fi tarjihil qira'ati wal qari'i ala ghairihima. Thabata an Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah rawahu Muslim. Cukup, terima kasih. Jazakillah khairan. Sebelumnya saya minta konfirmasi kalau saya share begini, apa namanya, tampilan muka saya kelihatan nggak di layar? Tidak, Ustaz. Tidak sama sekali ya? Tidak. Baik. Saya akan siapkan biar bisa ya, biar lebih interaktif. aja, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima. Tentang lebih utamanya membaca Al-Qur'an dan orang yang membaca Al-Qur'an dibanding keduanya. Apa maknanya? Tentang lebih utamanya membaca Al-Qur'an dibanding dengan ibadah-ibadah lainnya. Juga lebih utamanya pembaca Al-Quran dibanding orang-orang yang melakukan ibadah selain membaca Al-Quran. Itu makna tarjih. Kalau dalam fikih kita biasanya tarjih itu ada dua pendapat, kita ambil yang paling kuat. Itu namanya kita merojihkan. Kita mentarjihkan. Begitupun ada dua ibadah yang sama-sama baik di mata Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada yang lebih kuat di antara dua atau sekian ibadah itu. Maka yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Begitupun ada dua orang atau lebih orang-orang baik. Orang yang sholat, orang yang baca Quran, orang yang lain-lain gitu ya. Maka orang yang baca Quran itu lebih utama dibanding yang mengerjakan ibadah yang lain. Itu makna judul dari bab kedua. Sabata an Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Telah tetap dari Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Dalam catatan kaki kita lihat nama beliau adalah Uqbah bin Amr. Beliau mendapati perang Badar tapi tidak mengikutinya. Kemudian beliau meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami sebuah kaum adalah orang yang paling aqra' terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Kita akan coba bedah pelan-pelan. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Di sini Imam Nawawi mengutip hadis ini untuk menjelaskan tentang siapa yang paling utama, siapa yang paling berhak untuk menjadi imam sholat. Ya ummul qauma, orang yang paling berhak mengimami sebuah kaum, yang paling dekat adalah dalam sholat mereka. Nah, kita tahu bahwasanya sholat adalah ibadah yang paling prioritas. Ibadah yang nomor satu kita katakan ya. Nah,
Kalau ada orang mengatakan sholat itu nomor 2, maka itu betul. Karena nomor satunya adalah syahadat. Tapi orang yang sudah syahadat, maka nomor satunya adalah sholat. Sholat itu menjadi nomor 1. Dan sholat ini bahkan menjadi simbol tentang keislaman seseorang. Bahkan imamah dalam sholat, imam sholat, itu menjadi simbol imam dalam segala hal. Karena imam sholat itu dia mengimami makmum yang berlatar belakang bermacam-macam. Ada anak kecil, ada orang dewasa, ada orang biasa, rakyat jelata, bahkan ada pemimpin, ada orang-orang berpengaruh. Semua tunduk dengan komando imam. Ketika imam mengatakan Allahu Akbar, semuanya ikuti Allahu Akbar. Waladhdallin, semua mengatakan amin. Maka ini merupakan ibadah yang paling mulia. Bahkan imam sholat adalah merupakan simbol imam dalam segala hal. Nabi SAW ketika mengisyaratkan pengganti beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau yang mendorong Abu Bakar untuk mengimami sholat saat beliau sedang sakit. Agar menjadi isyarat bahwasanya pengganti beliau setelah meninggal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu dipahami oleh sahabat. Sehingga dibaiatlah Abu Bakar sebagai orang terbaik setelah Rasulullah SAW saat itu. Bang. Kemudian aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sini ma'an aqra'uhum itu lebih luas dari sekedar yang kita pahami membaca Al-Qur'an seperti yang kita baca sekarang gitu ya. Kenapa? Karena aqra'uhum itu kembalinya kalau kepada saat di mana ini disabdakan oleh Nabi SAW, maka aqra'uhum itu adalah Nabi SAW. Yang paling berhak mengimami kaum atau umat Islam saat itu adalah Nabi SAW. Sehingga aqra' itu merupakan sifat dari Nabi SAW. Maka aqra' ini maknanya sangat luas. Ya, betul, makna yang paling dekat secara bahasa adalah orang yang paling berquran. Dan orang yang paling berquran itu mencakup segala hal. Orang yang paling soleh, orang yang paling bagus bacaannya, orang yang paling memahami Al-Quran, orang yang paling banyak hafalannya, orang yang paling banyak mengamalkan Al-Quran, orang yang paling dihormati dalam sebuah kaum. Semua makna kebaikan itu ada pada aqra'uhum. Dan itu yang terjadi pada masa Nabi sebagai contohnya langsung. Aqra' itu adalah Nabi. Dan itu juga nanti setelah Nabi meninggal, diwariskan kepada Abu Bakar. Beliau juga dalam makna aqra' di sini sebagai khalifah sekaligus sebagai imam sholatnya mereka gitu ya. Nah, sampai kemudian datang masa di mana kita hidup sekarang, katakan tidak semua orang yang membaca Al-Quran itu memahami sebagaimana sahabat dan Rasul memahami. Tidak semua pembaca Al-Quran itu adalah orang yang sesoleh para sahabat dan sesoleh Nabi SAW. Maka bahkan itu sudah mulai pada saat zaman imam madhab fikih yang 4. Di antara mereka ada perdebatan apa makna aqra' itu. Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan aqra' itu adalah afqahuhum, orang yang paling faqih, orang yang paling mengerti terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada dua orang, yang satunya anak katakan masih kecil ya, 10 tahun gitu, dia bacaannya bagus, sudah hafal sekian banyak. Ada satu lagi orang katakan lebih dewasa dan lebih menguasai ilmu agama, lebih ngerti fikih, utamanya fikih sholat. Maka meskipun dia hafalannya lebih dikit dan bacaannya di bawah yang anak kecil tadi, yang lebih ngerti fikih tadi, yang
yang didahulukan untuk menjadi imam. Ini makna afqahuhum. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Meskipun nanti dua ulama mazhab yang lain, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan tidak, tetap yang aqra itu yang paling fasih Qur'annya, yang paling banyak hafalannya. Kemudian yang mengatakan aqra itu adalah yang paling afqah, karena mereka yang paling ngerti terhadap hukum sholat. Dan di antara hukum sholat adalah dia tahu syarat rukunnya, misalnya Al-Fatihah menjadi salah satu rukun sholat, dan untuk menjadi Al-Fatihah yang sah harus fasih bacaan Al-Fatihahnya. Jadi otomatis orang yang faqih itu minimal dia sudah benar bacaan sholatnya, terutama bacaan Al-Qur'annya. Pada level minimal dia udah melewati itu. Meskipun mungkin tidak sefasih yang orang yang sangat dekat atau takhusus dengan Al-Quran, atau hafalannya tidak sebanyak orang-orang yang takhusus menghafal Al-Quran. Nah, dalam makna yang paling berquran sekalipun ada dua penjelasan juga, atau ada dua pendapat juga. Apakah yang paling banyak hafalannya atau yang paling bagus bacaannya? Tentu kalau ada dua orang sama-sama bagus bacaannya, tinggal dipilih yang paling banyak hafalannya. Atau ada dua orang hafalannya sama, tinggal dipilih yang paling bagus bacaannya. Tapi kalau ada dua orang, salah satunya lebih banyak hafalannya, yang lainnya lebih bagus bacaannya, mana yang lebih berhak? Nah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan kembali kepada yang paling banyak hafalannya. Dia sudah minimal bagus bacaannya, tapi lebih banyak hafalannya, dia yang didahulukan. Karena dalam sholat itu di antara yang dominan adalah baca Al-Quran. Itu makna aqra'uhum li kitabillah. Dan pada zaman Nabi dan para sahabat, bahkan sultan atau penguasa, imam akbar ya. Kalau imam salat itu namanya imamah sughra. Kalau imamah dalam pemerintahan atau politik namanya imamah kubra. Nabi imam yang shaghir, imam yang kabir juga. Imam asghar dalam salat, imam akbar dalam pemerintahan. Itu dua-duanya kena. Dan hari ini maka pesannya adalah mari kita orang-orang yang alhamdulillah diberikan kesempatan kita untuk mengaji Al-Quran dengan lebih intens, tidak berhenti kepada bagus bacaannya, alhamdulillah, hafal Al-Qurannya, alhamdulillah, tapi jangan berhenti. Mari kita teruskan dengan baca terjemahnya, dengan belajar bahasa Arab, dengan belajar fikihnya, karena Al-Quran itu masih bahan mentah ya. Dan untuk memahami Al-Quran itu butuh perangkat-perangkat yang lain. Perangkat bahasa Arab, perangkat ulumul Quran, perangkat yang lain-lainnya. Artinya apa? Orang yang dekat dengan Al-Quran itu, bahkan kalau kita misalnya di sebuah tempat, ketika dianggap sebagai orang yang ngajarin ngaji anak-anak, atau orang yang dikenal bagus ngajinya, maka orang itu akan percaya kepada kita semua hal. Yang kalau tanya kepada kita itu enggak cuma bertanya apa hukum nun mati bertemu waw, bagaimana bacaan panjang waladhdallin. Enggak cuma itu. Nanyanya itu macam-macam. Bahkan nanya tentang kehidupan mereka, nanya fikih sehari-hari, nanya fikih macam-macam. Artinya mari sebagai orang-orang yang belajar Quran, kita juga tidak berhenti di situ. Lanjutkan, dan ini merupakan satu step yang paling penting berquran. Selebihnya insya Allah tidak lebih susah daripada kita mempelajari Al-Quran. Dede, abang. Baik, kita lanjutkan pada berikutnya.
tolong yang lain membacakannya. Ada? Halo? Masih terdengar suara saya? Masih Ustadz. Ada Ustadz. Baik. Baik. Saya baca aja biar cepat ya. Di alinea kedua, wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi uhulan kanu aw syubbana. Rawahul Bukhari fi sahihihi. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, yakni meridhoi Abdullah dan meridhoi bapaknya Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oh ya, di sini dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, beliau berkata, kanal qurra'u adalah para qurra, ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu. Mereka itu adalah kalau kita menyebutnya sekarang sebagai ahli suronya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa musyawaratihi, orang-orang yang dimintai pendapat, orang-orang yang diajak diskusi untuk memutuskan sesuatu. Uhulan, baik mereka itu sudah senior umurnya, kanu au syubbanan, atau di antara mereka juga ada yang masih muda. Dek. Nah, ini menguatkan dari yang di atas tadi bahwasanya qurra, kalau di atas tadi aqra ya, itu tidak terbatas kepada hanya yang bacaannya bagus saja atau yang hafalannya banyak saja. Tentu lebih kompleks dari itu. Dan bacaan bagus, hafalan banyak itu menjadi dasar yang sangat penting untuk melanjutkan ke step berikutnya. Karena kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat cerdas, orang yang beberapa usulan dan pendapatnya itu disetujui oleh Al-Quran. Maka yang dibutuhkan Umar adalah teman-teman, pendamping-pendamping dalam memerintah itu orang-orang yang kita nggak bayangin Umar cuma mengundang seseorang untuk bacain Quran, kemudian didengarkan. Tidak sekedar itu. Tapi adalah bagaimana mereka punya pendapat, bagaimana mereka berdiskusi dengan Umar terhadap permasalahan di masyarakat. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki ide-ide yang sangat bagus untuk menjalankan pemerintahan di kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa itu tadkhulu fi hadzal bab. Nah, setelah bab ini, yakni pada bab ketiga nanti akan ada hadis-hadis yang juga saling beririsan dengan bab ini, yakni tentang lebih utamanya membaca Al-Quran dibanding ibadah yang lainnya dan membaca Al-Quran dibanding orang-orang yang lainnya. Wa'alam annal madhhabal mukhtar alladhi alaihi man yu'tamadu alaihi minal ulama. Ketahuilah bahwasanya madhab yang dipilih oleh para ulama yang muktabar, yang dianggap anna qira'atal Qur'ani afdalu minat tasbihi wat tahlili wa ghairihima minal azkar. Bahwasanya membaca Al-Quran itu lebih utama dibanding dengan tasbih, dengan tahlil, dan zikir-zikir yang lain. Wa qad tadhaharatil adillatu ala dzalik. Dan dalil-dalil sudah lebih dari cukup untuk disebutkan di sini. Dalil pertama saya sebutkan saja bahwasanya Al-Quran itu adalah zikir yang paling utama dibanding dengan zikir-zikir yang lainnya. Apa dalilnya? Yang pertama adalah bahwasanya Al-Quran sendiri adalah az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran. Jadi Al-Quran itu disebut sebagai az-zikr.
Maka Al-Quran adalah zikir yang paling utama dibanding dengan zikir-zikir yang lainnya. Ini secara mutlak. Jadi dalam keadaan umum maka Al-Quran lebih utama dibanding dengan zikir-zikir yang lainnya. Yang kedua, Al-Quran adalah kalamullah. Dan kita kemarin sudah membaca di bab 1 ya tentang fadilatul Quran. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalami kafadlillahi ta'ala ala sairi khalqih. Dan keutamaan kalam Allah dibanding dengan kalam selain kalam Allah itu sebagaimana perbandingan Allah dengan makhluknya. Kita tahu zikir-zikir tadi itu yang mengajarkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tasbih, tahlil, tahmid itu yang mengajarkan Nabi. Sedangkan Al-Quran adalah langsung dengan kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kalam Allah lebih utama dibanding dengan kalam Nabi. Ini dalam keadaan umum. Tapi dalam keadaan tertentu, Imam Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan itu dikecualikan dalam waktu-waktu di mana ada kekhususan membaca zikir tersebut. Misalnya, kita sedang mendengarkan azan, maka yang paling baik adalah kita diam, mendengarkan dan menjawab azan dibanding baca Al-Quran. Setelah azan selesai, yang paling baik adalah kita berdoa setelah azan, tidak langsung baca Quran. Bahkan dalam sholat ada zikir-zikir khusus. Ketika ruku subhana rabbiyal azim, ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Tentu ini lebih baik daripada baca Quran. Bahkan baca Quran pada ruku dan sujud disepakati oleh ulama keharamannya. Tidak boleh kita baca Quran hanya pada saat berdiri saja, yakni Al-Fatihah dan setelahnya surat yang lainnya. Atau misalnya setelah sholat, maka yang paling utama adalah zikir astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi habis sholat lebih utama zikir ini dibanding baca Quran langsung. Atau disempurnakan juga habis sholat kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya menjadi 100. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, habis sholat kita lebih utama baca zikir itu dibanding langsung buka Al-Quran. Nah, dalam momen tertentu, waktu tertentu yang ada nas khususnya, kita dianjurkan baca zikir tertentu, maka di saat itu zikir itu lebih utama daripada baca Al-Quran. Tapi di luar itu, di waktu-waktu yang umum, maka Al-Quran kembali menjadi yang zikir yang lebih utama, lebih baik dibanding dengan zikir yang lainnya yang disebutkan sebelumnya. Baik, alhamdulillah bab 2 cuma 1 halaman dan kita akan lanjutkan pada bab ketiga. Al-babus tsalitsu fi ikrami ahlil Qur'an wan nahyi an idzaihim. Tentang memuliakan ahlul Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, wan nahyi an idzaihim, dan larangan menyakiti mereka. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah di antara bentuk ketakwaan hati. Wa qala ta'ala, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Barang siapa memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rabb hamba itu. Nah, di 2 ayat ini
kita tidak mendapati ada ahlul Quran atau Al-Quran atau menyakiti ahlul Quran, tapi yang ada adalah sya'airallah, syiar-syiar Allah, simbol-simbol keagungan Allah di muka bumi ini, dan hurumatillah, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran adalah di antara syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah itu banyak. Ada masjid, ada azan, ada ulama, di antaranya adalah Al-Quran. Begitupun hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya yang paling penting adalah Al-Quran. Maka di antara bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah kita memuliakan syiar-syiar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang paling penting adalah Al-Quran. Di antara kita memuliakan Al-Quran adalah kita memuliakan ahlinya. Pembacanya, penghafalnya, pengamalnya, itu cara kita memuliakan Al-Quran. Dan kita muliakan ahlul Quran itu karena dia membawa Al-Quran. Yang kalau dia tidak bawa Quran di hatinya, maka pemuliaan kita berbeda. Tentu kita lebih memuliakan orang yang berquran dibanding yang tidak. Dengan level yang berbeda gitu ya. Kemudian di ayat ketiga berfirman wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkan sayapmu kepada orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kita bertawadu terhadap sesama orang-orang yang beriman, tidak menjadi orang yang takabur. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dengan hal yang tidak mereka perbuat, mereka itu nggak berbuat kesalahan apapun, tapi kita sakiti mereka dengan mencela mereka, dengan membicarakan keburukan mereka, maka dia telah membawa dosa yang nyata dan besar. Nah, pada dua ayat yang terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang beriman. Dan ahlul Quran adalah orang-orang yang beriman dan plus. Kita kemarin ketika membahas tentang Fadilatul Quran, orang beriman itu ada orang beriman yang baca Quran, ada orang yang beriman tapi tidak baca Quran atau sedikit baca Quran. Tentu beda levelnya. Nah, orang yang beriman secara umum, kita wajib tawaduk kepada mereka. Kepada ahlul Quran, maka lebih-lebih lagi. Begitupun kita nggak boleh menyakiti orang yang beriman. Dan kepada orang yang ahlul Quran, maka lebih tidak boleh lagi menyakiti hati mereka. Wa fil babi haditsu Abi Mas'udin al-Ansari wa haditsu Ibni Abbasin al-mutaqaddimani fil babi tsani. Nah, dalam bab ketiga ini termasuk juga masuk dua hadis yang tadi kita bahas. Yakni hadis tentang ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling berhak mengimami sebuah kaum adalah yang paling aqra', yang paling berquran. Dan hadis tentang yang kedua, bahwasanya orang-orang yang mendampingi dan menjadi ahli syuranya Umar bin Khattab adalah qurra, orang-orang yang berquran. Jadi dua bab ini saling beririsan. Di mana beririsannya? Kalau bab ini kan tentang memuliakan mereka. Di antara kemuliaan yang paling utama adalah ketika sholat kita muliakan para ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang di shaf pertama menjadi imam-imam kita. Dalam hal didengarkan pendapatnya, maka ahlul Quran adalah kita muliakan mereka, orang yang paling kita dengarkan pendapatnya. Lebih-lebih bagi para pengambil kebijakan, maka pendapat mereka adalah yang paling didengar. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan beberapa hadis berikutnya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzis syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrami dzis sultanil muqsit rawahu Abu Dawud wa huwa haditsun hasanun.
Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah ikrama dzisyaibatil muslim. Kita memuliakan orang yang sudah memiliki uban. Orang muslim yang memiliki uban, orang-orang tua kita. Itu merupakan salah satu bentuk adab yang diajarkan dalam Islam. Kita hormati utamanya orang tua kita, kita hormati kakak, saudara yang lebih tua daripada kita, paman kita, atau orang umum yang lebih tua secara umur kita hormati mereka. Itu salah satu adab yang diajarkan dalam agama ini. Yang kedua, wahamilil Quran. Bentuk pengagungan kita kepada Allah adalah kita memuliakan hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Ini adalah garis bawah ada di bab ini ya, yakni memuliakan ahlul Quran. Ghairil ghali fihi, yang tidak hulu dalam berquran. Apa maknanya hulu itu? Hulu itu berlebihan. Dan ini yang sudah ada dari zaman Nabi yang dilakukan oleh orang-orang yang khawarij misalnya. Mereka orang khawarij itu, orang yang berlebihan itu, mereka orang yang ahlul Quran juga. Bacaan Qurannya bahkan kita minder melihat bacaan Quran mereka. Fasihnya, banyaknya. Tetapi kata Nabi SAW, bacaan mereka itu tidak lebih dalam dari kerongkongan mereka. Tidak sampai ke hati mereka. Sehingga di antara bentuk hulunya mereka itu apa? Misalnya ketika mereka melihat ada ayat-ayat laknat, ada ayat-ayat yang ditujukan kepada orang kafir, ditujukan kepada orang musyrik, itu yang kena kadang saudara-saudara mereka sendiri. Nah, kita secara gampang misalnya orang-orang Khawarij itu kalau sekarang ya, adalah ISIS yang ada di Syria misalnya. Mereka itu orang-orang Khawarij. Mereka orang yang dengan murah sekali menghalalkan darah sesama kaum muslimin. Dengan dalih apa? Dengan dalih mereka sudah munafik, mereka sudah kafir, mereka sudah musyrik. Semudah itu mereka menumpahkan darah. Mengebom sebuah masjid yang sedang Jumatan misalnya. Apa salah mereka? Mereka kaum muslimin. Nah, kesalahan mereka adalah ghulu. Mereka menerapkan laknat dan peperangan kepada orang-orang kafir kepada orang Islam. Itu salah alamat. Nah, ini bentuk hulu yang dilarang dalam agama. Atau sebaliknya, wal jafi anhu. Di antara kita ada orang yang berquran, ngaji, tetapi garing. Yang dibaca itu enggak dia pahami sama sekali. Atau yang dia pahami tidak dia amalkan sama sekali. Itulah di antara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lam ma la taf'alun. Besar murka Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan. Kita baca Quran fasih, kita hafalkan Quran tapi enggak kita pahami, atau kita pahami tapi kita enggak amalkan. Dan yang paling terancam dalam hal ini adalah orang-orang seperti saya ini. Orang-orang yang banyak bicara, orang-orang yang banyak ngomong. Tetapi mohon doalah kepada para pendengar semua. Semoga apa yang saya omongkan juga bisa saya kerjakan. Dan kalau ada yang belum bisa saya kerjakan, semoga Allah ampuni. Karena ini bentuk kewajiban saya untuk menyampaikan. Nah, jadi yang kedua adalah bentuk pengagungan kepada Allah, kita menghormati para hamilul Quran yang sebenarnya tidak hulu tapi juga tidak, kalau kita katakan tidak ekstrim kanan juga tidak ekstrim kiri gitu ya. Orang yang selalu begitu ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang berada di tengah. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata.
Kemudian yang ketiga, wa ikrama dzis-sultanil muqsid. Di antara bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala adalah kita memuliakan orang yang punya kekuasaan, yakni para pemimpin-pemimpin kita, al-muqsid. Menarik di sini, Allah mengikat orang yang berhak untuk berkuasa itu adalah al-muqsid, orang-orang yang adil, pemimpin-pemimpin yang adil dalam memimpin rakyatnya. Itu mereka wajib kita muliakan. Karena dengan kita muliakan, dengan cara kita taati perintahnya, selama perintah itu tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka akan berlaku maslahat. Kalau tidak, maka akan terjadi sesuatu yang gaduh, yang tidak maslahat, bahkan akan menjadi fitnah dalam sebuah masyarakat atau negara. Nah, tiga ini adalah menghormati orang tua, memuliakan ahlul Quran, dan memuliakan pemimpin yang adil adalah bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Bentar. Kok tiba-tiba ya? Atau ada yang bisa share kitabnya? Mohon maaf. Saya tiba-tiba keluar nih. Sebentar ya. Soalnya saya juga tidak hafal apa yang ada di Al-Fatihah, jadi saya harus menyimak juga. Baik, terima kasih. Ditambahkan yang halaman tadi ya. Iya. Ada? Oke, terima kasih Ustazah Umi. Nah, halaman berapa ya Ustaz? Bisa di zoom. Coba di zoom dulu biar saya lihat. Oke. Terus ya. Naik lagi, naik. Sebelum itu. Oh, bab 3 ya Ustaz? Oh iya, iya. Ya, bab 3. Oh ini ya. Oke, turun lagi halaman berikutnya setelah ini. Oke, itu pas ya. Halaman ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi wal Bazzaru fi musnadihi. Qala al-Hakimu Abu Abdullah fi ulumil hadits huwa haditsun sahih. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya. Apa maksudnya? Kembali kepada ayat tadi bahwasanya kita ini wajib memuliakan manusia secara umum. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak Adam secara umum. Ini namanya kemanusiaan. Kita hormati semua orang secara umum. Nah, di level berikutnya, Bani Adam ini kan banyak. Ada yang kafir, ada yang muslim. Kita menghormati orang muslim satu level di atasnya. Orang muslim yang ngaji Quran, kita hormati satu level di atasnya. Orang muslim yang memimpin kita dengan adil, kita hormati selevel di atasnya. Kita hormati guru-guru kita, orang tua kita dengan level di atasnya lagi. Begitu, sesuai dengan kedudukan mereka. Jadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah, orang-orang yang lebih berquran, maka mendapatkan penghormatan dari kita melebihi orang-orang yang lainnya secara umum. Itu maksud daripada hadits ini. Maka para ahlul Quran adalah orang yang kita hormati mereka melebihi orang-orang yang lain yang
bukan ahlul Quran atau yang lebih sedikit Al-Qur'annya dibanding dengan mereka. Berikutnya, wa an Jabir bin Abdullah Oke, untuk pertanyaan nggak apa-apa ditulis saja, nanti insya Allah kita bacakan di akhir ya. Nah, silakan ditulis nggak apa-apa biar nggak lupa. Radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin, thumma yaqul ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an fa idza ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi, rawahul Bukhari. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perang Uhud, dan ini merupakan peperangan yang besar ya, setelah perang Badar saat itu, di perang Uhud itu banyak syuhada dari kaum muslimin. Kita mengenal yang populer diantaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau. Kita mengenal ada Mus'ab bin Umair, seorang yang flamboyan, orang yang paling ganteng saat itu, orang yang kaya. Ketika masuk Islam, ibunya tidak meridhoi, nggak suka, sehingga diputus semua fasilitas kekayaan itu. Dan beliau memilih itu, memilih masuk Islam dengan semua fasilitas sudah diputus. Sampai ketika syahid di Uhud itu, Mus'ab bin Umair hanya punya kain yang kalau untuk menutupi kepala maka kakinya kelihatan, kalau untuk menutup kaki, maka kepalanya kelihatan. Bayangkan betapa pengorbanan beliau untuk berislam. Yang dulunya di antara orang yang paling kaya, menjadi orang yang sarung aja cuma segitu punyanya ketika meninggal. Atau ada satu lagi sahabat yang terkenal sebagai syahid di Uhud adalah Hanzalah, yang disebut sebagai ghasilul malaikah, orang yang dimandikan malaikat. Karena beliau sehabis malam pertama, belum sempat mandi, ada panggilan jihad langsung berangkat. Dan belum sempat mandi, beliau syahid. Sehingga beliau dimandikan mandi besarnya itu oleh malaikat. Nah, di perang Uhud itu ada banyak syuhada. Dikatakan ada 70 syuhada. Pasukan ada 1000. Kalau dikurangi sepertiga mereka yang membelot nggak jadi berangkat atau mundur, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ya, maka tinggal 700. 700 ini umumnya mereka kocar-kacir, terluka dan lain sebagainya, sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian ya. Beliau juga terluka, terkena giginya patah beberapa atau tanggal, bahkan ada darah yang mengalir di wajah beliau yang mulia itu. Bahkan Nabi pun terluka. Itu menggambarkan betapa peperangan ini sangat melukai kaum muslimin. Bayangkan sekarang 70 orang harus dikuburkan hari itu, dan Nabi mengatakan dikuburkan di tempat di mana mereka meninggal, yakni di Uhud juga. Nah, akhirnya caranya agar cepat mereka itu dikuburkan, nggak mungkin membuat lubang satu orang satu lubang, karena itu akan butuh waktu yang lama. Orang-orang sudah pada lelah, pada terluka sehabis perang, tinggal sedikit yang bisa mengurus para jenazah syahid ini ya. Akhirnya satu lubang tuh buat 2 atau 3 orang. Dan Nabi ketika mengumpulkan 2-3 orang ini biasanya melihat ketika dulu siapa teman dia yang dekat, maka dikumpulkan dalam satu lubang. 2 orang yang dekat ketika hidup dia kumpulkan agar bersamaan di dalam lahatnya, di dalam kuburnya. Nah, ketika memasukkan 2 atau 3 syuhada Uhud ini dalam satu lubang, dalam satu kubur, maka beliau bersabda, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Quran. Dari 2 orang atau 3 orang ini, siapa di antaranya yang lebih banyak hafalan Qur'annya? Fa idza usyira ila ahadihima, kalau ditunjuk kepada salah satunya, misalkan ada A dan B, mana yang lebih banyak hafalan Qur'annya, ditunjuk yang A. Maka qaddamahu fil lahdi. Maka Nabi mendahulukan yang A itu untuk dimasukkan ke dalam lahat, ke dalam kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, saya
Belajar At-Tibyan ini dulu pertama kali dengan guru saya, Ustadz Khairul Anwar. Kemudian ini sudah lama dan saya memperbaharui belajar At-Tibyan ini kalau sekarang lewat YouTube. Saya share saja di sini, kalau teman-teman mau mendengarkan di YouTube ada, saya ikuti 2 pensyarah. Ada Syekh Aiman Rusdi, ada satunya Dr. Hasan Bukhari. Di YouTube ada, tinggal tulis aja, Syarah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, menurut Dr. Hasan Al-Bukhari ini, bagaimana kita menghormati orang yang meninggal? Dia kan sudah meninggal. Apakah didahulukan masuk ke dalam kubur itu bentuk penghormatan? Kan dia nggak tahu. Bahkan tidak ada keterangan yang dimasukkan dahulu ke dalam kubur itu nanti lebih mulia di akhirat. Kita nggak tahu juga. Apa pesan yang ingin disampaikan? Justru, kata beliau, dalam segala kesempatan apapun, jika ada momen di mana kita bisa mensiarkan keutamaan Quran, maka lakukan itu. Nabi melakukan itu. Mana dia di antara para syuhada? Para syuhada semuanya adalah orang-orang luar biasa. Tapi tetap di antara syuhada sekalipun, yang paling banyak Qur'annya, dia lebih utama dibanding dengan yang lainnya. Itu poinnya. Nah, dan kita sekali lagi juga melihat para qurra, para ahlul Quran adalah orang yang paling bersegera ketika dipanggil berjihad oleh ulul amri mereka pada saat itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tolong digeser Ustaz Homi. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, digeser ke halaman berikutnya. Anna Allah azza wa jalla qala man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siap, ini hadis qudsi ya. Nabi meriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengumumkan kepadaku, barang siapa yang menyakiti waliku, maka telah aku izinkan dia untuk diperangi. Hadis riwayat Bukhari. Nanti akan kita jelaskan apa hubungannya hadis ini dengan judul di atas. Wa thabata fi shahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu bi syai'in min zimmatihi. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu tidak boleh menyakiti orang yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sholat subuh adalah orang-orang beriman. Lebih-lebih adalah orang ahlul Quran. Salat subuh berjamaah di masjid, bahkan menjadi imam, maka dia dalam lindungan Allah. Nggak boleh mereka disakiti oleh orang-orang yang lainnya. Karena sudah mengganggu yang dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anil imamainil jalilaini Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahullahu ta'ala qala illam yakunil ulama'u awliya Allahi falaysa lillahi waliyun. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, beliau berdua berkata, kalau wali Allah itu bukan ulama, maka sesungguhnya Allah tidak ada wali. Allah tidak memiliki wali. Apa artinya? Wali Allah yang tadi kita sebutkan di atas, barang siapa menyakiti waliku, mereka adalah para ulama. Orang yang berilmu. Masuk di antara ulama ini adalah Al-Qurra. Karena Al-Quran merupakan dasar dari seluruh ilmu yang dipelajari, utamanya ilmu-ilmu agama Islam, ilmu-ilmu syariat. Terakhir, melengkapi dari rangkaian bab ketiga, wa qala al-Imamul Hafidhu Abul Qasim Ibnu Asakir. Sebut saja Ibnu Asakir rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. I'lam ya akhi, ketahuilah saudaraku, waffaqanallahu wa iyyaka limardhatih, semoga Allah memberikan kita taufik untuk melakukan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Perhatikan, di sini poinnya anna luhumal ulama'i masmumah. Bahwasannya dagingnya para ulama itu beracun. Maksudnya apa? Kita tidak boleh menyakiti para ulama, kita tidak boleh menyakiti para ahlul Quran dengan menghibah mereka, dengan nyinyir kepada mereka, apalagi memperolok-olok mereka. Karena ghibah kepada kaum muslimin atau orang secara umum itu dilarang. Dalam Al-Quran disebutkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kalian yang suka makan bangkai saudaranya dengan cara kita membicarakan keburukannya di belakang? Nggak ada yang suka. Ini untuk manusia secara umum. Untuk para ulama, untuk para qurra, maka daging mereka itu beracun. Bangkai saja itu sudah beracun. Ditambah racun yang lain. Itulah dagingnya para ulama. Itulah kehormatannya para ulama yang kalau kita bicarakan keburukannya, apalagi memfitnahnya di belakang mereka. Dan ini sayang terjadi banyak di hadapan kita ya, terutama di medsos. Jempol-jempol yang tidak bertanggung jawab itu sangat tidak sopan sekali terhadap ulama-ulama. Nyinyir, membuatkan meme yang tidak layak. Naudzubillah min dzalik. Wa adatullahi ta'ala fi hatki astari muntaqasihim ma'lumah. Dan sudah menjadi tradisi yang Allah sudah tunjukkan kepada kita, kepada orang-orang yang berani merusak nama baik mereka, menyebarkan aib mereka, itu sudah terbukti. Banyak ya. Di antara yang paling kelihatan, misalnya kita bahas kemarin juga, orang yang dulunya sangat dihormati, orang yang dulunya dipastikan menurut lembaga survei akan melanjutkan kepemimpinannya di Jakarta saat itu, cukup dengan satu ayat sudah bisa runtuh, bahkan dihinakan dalam penjara. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bitsalbi, barang siapa yang berani menjulurkan lidahnya untuk menyakiti ulama, untuk membicarakan ulama dengan pembicaraan yang tidak baik dan tidak benar, ibtalahu Allah ta'ala qabla mautihi bimautil qalbi. Allah akan menimpakan kepadanya sebelum mati fisik dan jasadnya adalah dengan kematian hatinya. Hati-hati kita, jangan berani kita berkomentar miring terhadap para ulama, bahkan kalau mereka punya aib, karena mereka itu bukan maksum, mereka manusia, dan kalau mereka punya aib, kita yang bertugas menutupi itu. Kita yang memberikan uzur kepada mereka. Jangan menambah kompor kita. Nggak boleh. Kita harus memberikan penjelasan. Membela mereka. Karena bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu, yang memiliki Al-Quran. Kalaupun mereka salah, maka kesalahan mereka itu tidak seberapa dibanding dengan jasa mereka dalam menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Imam Nawawi menutup bab ketiga ini dengan mengutip dari Imam Ibnu Asakir sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi ay yusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, karena mereka bisa jadi akan ditimpakan kepada mereka fitnah atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Allahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa membaca 2 bab. Mohon maaf kalau agak kecepatan ya. Semoga bisa diikuti dengan baik. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya akan buatkan. Sebenarnya saya tadinya mengapa dengan langsung kitab seperti ini biar langsung ke kitabnya gitu ya. Tapi ternyata tadi saya bertanya tidak kelihatan wajahnya, khawatir kurang interaktif. Mungkin kedepannya saya akan buatkan seperti slide gitu ya. Ada slide-nya, tapi ada juga gambar orang yang berbicara, videonya, biar lebih interaktif di antara kita.
Allahu a'lam bishawab, saya kembalikan kepada moderator Akang Budi. Jazakumullah khairan katsira, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Al Ustadz yang telah menyampaikan materi dan hikmah juga pelajaran daripada kitab At-Tibyan. Masya Allah, banyak sekali saya pribadi mendapatkan ilmu baru yang baru saya tahu, yang tadinya kemarin mungkin kita masih hanya sekedar belajar menghafal Al-Quran, tapi tidak memperhatikan adab-adabnya, dan juga ketika kita tahu keutamaannya, maka itu betul-betul akan membuat yang mendasari kita bergerak, yang menjadikan alasan kita untuk pagi, siang, malam berlelah-lelah untuk Al-Quran. Oke, alhamdulillah di penghujung acara kami akan buka sesi tanya jawab, dikarenakan melihat waktu juga yang sudah 7 menit lagi mungkin ya. Jadi kita pilih 1 atau 2 pertanyaan. Saya akan pilih dari pertanyaan yang diajukan paling atas dari Umu Aulia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, berarti orang yang ahli Quran yang lebih utama dibandingkan yang lain apabila dia benar-benar memahami dan juga mengamalkannya saja. Sedangkan yang hanya membaca dan menghafal tanpa mengerti masih belum termasuk ahlul Quran. Syukran Ustadz. Oke, jadi saya sedikit tangkap bahwa pertanyaannya adalah yang manakah yang disebut ahlul Quran, ataukah yang sudah seluruh hak-hak Al-Quran dipenuhi, yaitu memahami, mengamalkan, bahkan mengajarkan, atau yang membaca dan menghafalnya juga bisa disebut ahlul Quran. Begitu mungkin ya. Mangga kepada Ustadz, silakan boleh dijawab terlebih dahulu. Terima kasih. Ahlul Quran itu berlevel-level, bertingkat-tingkat. Yang paling ideal adalah ya tadi, aqra'uhum itu adalah Nabi SAW, manusia yang sempurna. Di bawah level Nabi adalah para sahabat. Mereka juga katakan kalau persentase sahabat itu, kalau Nabi 100% ya ahlul Quran, mungkin sahabat itu 95%. Nah, makin berjalannya waktu, makin ke akhir zaman makin berkurang tuh. Nah, sehingga dikatakan orang yang hanya baru, sebenarnya nggak hanya juga ya, orang yang belajar Al-Quran, mereka sudah meniti menjadi ahlul Quran. Tidak peduli berapa persen, yang penting adalah kita terus belajar. Benar, yang baru baca berbeda levelnya dengan yang sudah baca dan bagus bacaannya. Yang sudah bagus bacaannya berbeda dengan orang yang sudah bagus bacaan dan banyak hafalannya. Yang banyak hafalannya berbeda dengan levelnya dengan orang yang sudah memahaminya. Memahaminya berbeda dengan orang yang sudah mengamalkannya. Jadi semua ada levelnya. Semakin kita lengkap berquran, maka semakin sempurna level ahlul Quran kita. Tapi orang-orang yang seperti kita, termasuk saya, baru belajar Al-Quran, jangan berkecil hati. Yang penting kita sudah, alhamdulillah bersyukur, sudah masuk ke dalam lingkungan yang kondusif buat kita ngaji, itu sudah kita syukuri banget. Karena apa? Karena Nabi SAW itu, untuk diketahui ya, para sahabat Nabi itu nggak semuanya hafal 30 juz. Di antara yang nggak hafal 30 juz adalah syuhada Uhud. Kenapa? Karena mereka meninggal, Quran masih turun. Jadi belum sempurna 30 juz kan. Seperti tadi Hamzah, Mus'ab, Hanzalah, dan para syuhada itu mereka belum 30 juz. Tapi umumnya mereka disebut sebagai qurra. Orang yang hafidh 30 juz. Ini penting sekali mindset ini kita punyai.
agar kita dalam menghafal Al-Quran itu tidak terburu-buru, tidak pengen segera selesai 30 juz. Emang kalau sudah selesai mau ngapain? Udah beres, selesai, wisuda enggak gitu. Yang penting justru apa yang kita hafal itu melekat, kita jaga, kita amalkan. Kalau sahabat dulu mereka tidak melewatkan 10 ayat kecuali sudah membacanya dengan baik, menghafalnya dengan baik, memahaminya dengan baik, mengamalkannya dengan baik. Yang penting progres. Setiap hari kita menambah sesuatu. Itu lebih bagus. Katakan 1 hari 1 baris gitu ya. Itu lebih bagus tuh. Istiqomah, konsisten. Kalau kita meninggal dalam keadaan kita belum sempurna 100%, maka semoga Allah Subhanahu wa taala akan catat kita sebagai ahlul Quran yang 100%. Karena azam kita, niat jujur hati kita ingin 30 juz, kita ingin memahaminya, kita ingin mengamalkannya, dan kita praktekkan itu semaksimal yang kita bisa. Pelan-pelan. Yang penting berprogres. Maka sebagaimana dulu Rasulullah menyebut orang-orang yang belum hafal 30 juz sebagai qurra, sebagai hafiz 30 juz, kita pun demikian. Kalau niat kita 30 juz, jujur, dan Allah tahu ya, hati kita jujur atau enggak itu. Baru dapat 10 juz kita meninggal. Insya Allah tercatat sebagai orang yang 30 juz juga hafal Qur'annya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali ke yang pertama, ahlul Qur'an itu levelnya berbeda. Tetapi seandainya kita masih di level yang di bawah, dengan kita berada di lingkungan yang benar, itu kita syukuri dan kita rawat, kita perjuangkan. Semoga kita bisa meninggal dalam keadaan berprogres untuk menjadi ahlul Quran yang sempurna. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, insya Allah terjawab ya sahabat semua. Yang terpenting ternyata bukan target kita beres 30 juz, tapi bagaimana setiap prosesnya, setiap detiknya kita bersama Al-Quran, kita semakin mesra, semakin nyaman, semakin tidak mau bersebentar-sebentar. Artinya tidak mau menghabiskan waktu di kegiatan-kegiatan lainnya dan akan menyesal sampai ke titik kita menyesal satu hari tidak ada waktu untuk membaca atau mempelajari Al-Quran. Untuk selanjutnya, silakan sahabat semua yang mau bertanya langsung, boleh raise hand. Masih diberi kesempatan bertanya satu lagi. Oh ya, khusus untuk yang mau bertanya langsung. Sebelum tanya langsung, nanti yang sudah menuliskan pertanyaan, saya minta tolong kepada Ustazah Humi ya, untuk mengkopikan ke WhatsApp saya. Saya akan coba baca setidaknya. Kalau saya habis jawab, saya akan jawab insya Allah. Di luar forum ini. Ya Ustaz, insya Allah. Silakan sahabat semua yang mau bertanya boleh acungkan tangannya. Apakah ada yang mau bertanya langsung? Boleh mengulang yang udah ditulis ya Ustadz? Boleh. Oh, alhamdulillah. Ada Ukhti Ida Paridah. Boleh dinyalakan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf saya mengulang pertanyaannya. Boleh ya, saya pengen tahu juga jawabnya. Pas bangun sebelum subuh sekitar 15 menit lagi azan subuh, mana yang lebih utama, sholat tahajud kah, baca Al-Quran atau istighfar? Terima kasih Teh Ida Paridah. Sesungguhnya 3 hal itu bisa dikerjakan semua. Pertama kita bangun, baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita istighfar. Astagfirullah. Masuk ke kamar mandi, wudhu, keluar kamar mandi. Kita sholat, tahajud, dan witir. Kita baca Quran di dalamnya. Jadi 3 hal itu bisa kerjakan semua. Dengan cara begitu insya Allah ya. Dan begini, kalau kita, ini fikih ya, kalau kita sholat malam, misalnya 15 menit tadi ya, itu masih cukup banget buat tahajud dan witir.
Bahkan 5 menit aja masih cukup. 5 menit nih, kita udah wudhu nih, udah siap di atas sajadah, kita sholat tahajud 2 rakaat misalnya. Ya, kita menghitung dong, nggak mungkin 2 rakaat kita baca misalnya 1 halaman. Enggak, kita baca yang ad-duha ke bawah aja, nggak apa-apa. Katakan Alam Nasroh sama Al-Kafirun gitu ya. Nanti setelah selesai sholat tahajud, misalnya bahkan di rakaat kedua tahajud kok sudah azan, itu kita masih boleh witir 1 itu. Masih boleh witir 1. Setelah selesai tahajud, kalau sudah azan kita boleh witir. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sunnahnya. Kalau kalian mendengarkan azan subuh, maka tutuplah dengan witir 1 rakaat. Jadi nggak apa-apa, kecuali kalau kita bangun sudah azan baru nggak. Tapi kalau sebelum azan kita sudah bangun dan sudah sholat tahajud, kok misalnya di tengah-tengah tahajud sudah azan, kita segera selesaikan tahajud dan tutup dengan 1 witir meskipun sudah masuk waktu subuh, itu nggak apa-apa. Jadi 3 hal di atas bisa kita lakukan semua tuh. Istighfar dapat, sholat tahajud witir dapat, dan kita bisa baca Al-Quran di dalam sholat itu. Tentu menyesuaikan dengan durasi. Nggak mungkin kita baca yang panjang-panjang gitu ya. Kalau pengen panjang berarti bangunnya minimal setengah jam sebelum subuh atau bahkan lebih lama dari itu. Allahu a'lam bishawab. Khair Ustaz, ilmunya bermanfaat sekali. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz kita semua. Sangat bermanfaat, insya Allah. Semoga hati-hati kita terus Allah berikan kelembutan, Allah berhujamkan hidayah untuk terus mendekati dan mencintai Al-Quran. Sekali lagi terima kasih banyak, hatur nuhun. Semoga apa-apa yang telah disampaikan bisa kita amalkan, dan setiap kita amalkan, setiap hurufnya, setiap ayatnya, pahalanya mengalir kepada Ustadz. Amin. Sudah sampai ujung acara, maka saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian yang belum baik. Terakhir kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah istiqomahkan kita. Allah jadikan sisa-sisa waktu kesempatan hidup kita untuk terus mendekati dan menjadikan Al-Quran sahabat hidup kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahumma harhamna bil Quran waj'al imama wa nura wa huda wa rahmah. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.